Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga tetap sehat dan semangat selalu ya. Teman-teman, selamat datang di kelas Investment Analysis and Business Capital. Hari ini kita sudah sampai di sesi keempat dan yang akan kita bahas adalah mengenai evaluasi dari suatu investasi. Apakah investasi tersebut atau yang bisa berbentuk dalam suatu proyek visible dilanjutkan atau tidak? Atau bisa saja apakah kita menerima atau menolak suatu proyek berdasarkan dari arus kas yang diharapkan dari proyek tersebut. Buku yang akan kita gunakan pada hari ini adalah buku dari Ross et al., yaitu yang berjudul Fundamentals of Corporate Finance dan yang diterbitkan oleh McGraw-Hill Education. Khususnya kita akan membahas mengenai chapter 9, itu mengenai net present value dan juga investment kriteria yang lain. Baik, kita akan lihat terlebih dahulu pada slide berikut. Apa saja sih yang akan kita pelajari pada hari ini? Ada 6 investment kriteria yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu yang pertama adalah net present value, lalu yang kedua adalah mengenai payback rule, atau nanti kita akan menggunakan payback period, lalu yang ketiga kita akan menghitung discounted payback period, yang keempat kita akan menghitung average accounting return, yang kelima, kita akan menghitung internal rate of return. Dan yang terakhir adalah menghitung profitability index. Apa saja sih perbedaannya dari keenam investment kriteria ini? Lalu bagaimana kita dapat menentukan apakah akan menerima atau menolak suatu proyek berdasarkan dari perhitungan 6 investment kriteria ini? Untuk itu, kita akan membahas lebih lanjut mengenai satu studi kasus, bukan studi kasus ya, mungkin lebih tepat disebut sebagai satu kasus mini ya, yaitu dari di sini kita bisa melihat ada suatu proyek yang akan diproyeksikan dalam 3 tahun menerima arus kas sebagai berikut. Yang pertama di tahun ke-0, ini arus kasnya minus. Kalau minus itu artinya keluar ya teman-teman. Jadinya ini adalah sama dengan arus kas investasi. Jadi di tahun ke-0 itu belum dianggap sebagai proyeknya sudah berjalan karena kita masih berinvestasi. Oleh karena itu kita masih mengeluarkan uang senilai 165.000. Lalu di tahun ke-1 diperoleh arus kas 63.000, tahun kedua diperoleh arus kas 70.800 dan di tahun terakhir atau tahun ketiga diperoleh arus kas 91.080. Selain arus kas, ada juga informasi tentang net income atau pendapatan bersih. Di sini net income seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa di tahun ke-0 belum ada pemasukan ya atau pendapatan. Mengapa? Karena ini masih kita melakukan investasi terlebih dahulu. Jadi proyeknya belum berjalan. Oleh karena itu, pendapatan bersihnya baru diperoleh di tahun ke-1 13.620, tahun kedua 3.300 dan di tahun ketiga diperoleh 29.100. Lalu ada informasi-informasi tambahan seperti ini. Nilai rata-rata, nilai buku rata-rata ada 72.000. Lalu tingkat pengembalian yang dibutuhkan atau required return atau nanti bisa akan kita gunakan sebagai discount rate adalah 12% atau 0,12. Lalu ada batas waktu penerimaan proyek. Jadi batas waktunya proyek harus balik modal itu adalah 2 tahun. Dan yang terakhir adalah average accounting return. Ya, AAR itu adalah average accounting return. Apa itu? Akan kita bahas lebih lanjut. Yang dibutuhkan adalah 25%. Sekarang yang harus kita lakukan adalah menghitung ke-6 investment kriteria yang telah kita ketahui di slide sebelumnya. Oke, jadi ada 3 tahun ya teman-teman ya, secara umum. Ada 3 tahun arus kas dan 3 tahun pendapatan bersih. Baik, pertama mari kita simak terlebih dahulu dan kaji lebih mendalam tentang net present value-nya. Sebelum kita hitung, pertama kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih sebenarnya net present value. Net present value pada dasarnya akan menjadi kita harus menerima proyek ketika nilainya positif. Mengapa? Karena apabila net present value positif, maka proyek diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan.
Lalu berikutnya dapat memberikan kekayaan bagi para pemegang saham. Dimana kalau kita balik lagi ke pelajaran Principle of Finance di sesi pertama, tujuan dari suatu perusahaan atau suatu bisnis adalah untuk memberikan kekayaan bagi para pemegang saham atau disebut dengan increasing the shareholders wealth. Nah, rumusnya bagaimana? Di sini saya contohkan rumus NPV. Itu pada dasarnya adalah kita menjumlahkan present value dari seluruh arus kas perusahaan. Dimana di sini dilihat kalau yang positif ini berarti arus kas masuk ya teman-teman ya, atau arus kas selama proyek berjalan. Dibagi dengan 1 plus discount rate, lalu tambah dengan arus kas tahun kedua bagi 1 plus discount rate pangkat 2, jadi present value ya, present value itu future value dibagi 1 plus R pangkat T, dimana R-nya itu adalah discount rate dan T-nya itu adalah periodenya. Terus sampai dengan di arus kas terakhir. Lalu di sini minus karena investasi awal ini apabila kalau tidak dituliskan dalam minus. Jadi kalau misalnya kita tuliskan di arus kas nolnya ini positif 165.000, maka pada perhitungan NPV harus kita jadikan minus. Tapi karena di sini kita sudah menjadikan minus, maka tidak perlu dikurangi lagi. Rumus lengkapnya bagaimana kalau untuk yang kasus ini? Nah, seperti ini teman-teman. Ya, pertama kita jumlahkan terlebih dahulu arus kas tahun ke 0. Ya, arus kas tahun ke 0. Kenapa tidak dibagi dengan discount rate? Karena dia masih di tahun ke 0. Jadi kalau misalnya kita bagi dengan discount rate, ini pada akhirnya akan seperti ini. 1 plus discount rate pangkat T. Nah, T-nya itu 0 ya, pangkat 0. Dimana sebenarnya kalau misalnya bilangan apapun dipangkatkan 0, berarti hasilnya pasti akan menjadi 1. Jadi sama saja dengan B2. Sama saja dengan arus kas investasinya sendiri. Lalu ditambahkan dengan arus kas tahun pertama, bagi 1 plus discount rate pangkat 1, tambah arus kas tahun kedua, ini, bagi 1 plus discount rate pangkat 2, ditambahkan dengan arus kas tahun ketiga, dibagi 1 plus discount rate pangkat 3. Ini, nanti kalau misalnya lebih banyak lagi tahunnya, maka ini akan terus sampai dengan di tahun terakhir arus kas suatu proyek. Kalau sudah selesai, kita langsung enter saja, dan hasilnya ternyata positif, 12.627,4. Nah, kembali lagi di definisi awal. Kalau positif, proyek diharapkan dapat memberikan nilai tambah, atau dengan kata lain, terima proyek. Oleh karena itu, untuk proyek ini, kita memberikan keputusan terima proyek dari net present value-nya. Seperti itu ya, untuk net present value. Jadi cukup menjumlahkan present value dari arus kas perusahaan. Oke, lanjut ke yang berikutnya, yaitu payback period. Payback period itu apa sih sebenarnya? Simpelnya itu begini teman-teman, kita bisa mengetahui seberapa lama sih proyek akan balik modal. Nah, lalu bagaimana yang baik? Semakin cepat, semakin baik. Karena berarti proyek dapat balik modal lebih cepat. Namun, apabila ada batas waktu periode dari payback period yang telah ditentukan oleh suatu perusahaan atau investor, maka proyek akan diterima apabila payback periodnya lebih cepat dari batas waktu yang ditentukan. Nah, kita balik lagi ke tadi soalnya. Apakah ada batas waktu? Ternyata ada ya. Batas waktu pengembalian modal agar proyek diterima ini adalah 2 tahun. Oleh karena itu, batas waktunya 2 tahun. Harus lebih cepat dari 2 tahun baru kita bisa menerima proyek. Nah, bagaimana sih caranya payback period? Kita menggunakan konsep arus kas kumulatif, teman-teman. Jadi pertama yang bisa kita lakukan adalah menyalinnya lagi arus kas yang ada dari tahun 0 sampai 3, ya dari minus 165.000 sampai 91.080. Lalu di sebelah kanannya ada arus kas kumulatif. Arus kas kumulatif itu seperti apa?
Di tahun ke-0, karena belum ada di tahun sebelumnya, maka arus kas kumulatifnya sama dengan arus kas di tahun itu. Nah, di tahun pertama, berarti arus kas kumulatifnya adalah menjumlahkan arus kas kumulatif di tahun sebelumnya dengan arus kas pada tahun itu. Ini ya, di tahun 1, berarti penjumlahan dari arus kas kumulatif tahun 0 dengan arus kas di tahun 1. Begitu pula selanjutnya. Untuk yang di tahun kedua, maka penjumlahan arus kas kumulatif tahun pertama dengan arus kas di tahun kedua. Dan di tahun ketiga pun demikian. Penjumlahan arus kas kumulatif tahun kedua dengan arus kas di tahun ketiga. Nah, yang perlu kita lihat adalah kapan arus kas kumulatifnya ini bernilai 0. Kalau kita lihat di sini, arus kas kumulatifnya tidak pernah bernilai 0 ya. Karena di tahun kedua dia masih minus 31.000, namun di tahun ketiga dia sudah positif 60.000. Nah, apakah artinya perusahaan dengan proyek ini payback periodnya di tahun ketiga? Jawabannya adalah dia ada di satu waktu di antara rentang tahun ketiga. Jadi selama tahun ketiga itu kan ada dari bulan 1, 2, seterusnya hingga bulan ke-12. Nah, yang harus kita tentukan untuk mengetahui berapa lama sebenarnya proyek balik modal, kita harus melihat terlebih dahulu kapan dia bernilai 0. Caranya gimana? Gini teman-teman. Di tahun kedua dia kan minus 31.000. Berarti di satu waktu pada tahun ketiga dia akan bernilai 0 ketika arus kasnya adalah 31.080. Benar ya? Karena kan kalau untuk kita menjadikan 0 atau balik modal, maka seharusnya ini dia bernilai sama dengan kekurangan arus kas kumulatif pada periode sebelumnya. Nah, 31.080 ini kapan di tahun ketiga? Caranya gini. Nah, kita lihat arus kas kumulatif di periode sebelumnya itu minus berapa? Nanti dikasih minus, karena kalau enggak dia jadi minus. Kan dia 31.080. Lalu dibagi dengan arus kas di tahun itu. Nah, ini kan di tahun ketiga, 91.080. Lalu ditambahkan dengan periode sebelumnya itu tahun berapa? Tahun kedua. Gitu ya. Jadi, membagi minus dari arus kas kumulatif periode sebelumnya dengan arus kas pada periode ini, dan kita tambahkan pembagiannya dengan periode sebelumnya itu periode keberapa, tahun keberapa, kan 2 tahun. Jadi 2 plus. Akhirnya ternyata dia balik modal pada 2,34 tahun. Ini bisa dijadikan bulan, yaitu tinggal koma di belakangnya dikalikan dengan 12 bulan. Nah, balik lagi, kita terima atau tidak? Harus dibandingkan dengan batas waktu balik modal yang ditentukan oleh proyek. Dimana kalau kita lihat di soal, batas waktunya adalah 2 tahun. Sedangkan di sini perhitungan payback periodnya adalah 2,34 tahun. Karena dia masih di atas, ini seharusnya di atas ya, payback period terhitung lebih lama dibandingkan batas waktu penerimaan proyek, maka kita harus menolak proyek apabila berdasarkan payback period saja. Seperti itu ya, mudah sekali, tinggal menggunakan konsep arus kas kumulatif. Nah, berikutnya untuk payback period, ini ada kekurangannya teman-teman. Pertama, yang paling utama yaitu adalah ini arus kasnya walaupun dia di tahun 1, 2, 3, tapi dianggap nilainya ini sama dengan di tahun ke-0. Jadinya tidak ada konsep time value of money atau nilai waktu dari uang. Padahal seharusnya 60.000 di tahun 1 bukan berarti 60.000 di tahun ke-0. Ya, ingat present value ya, yaitu future value dibagi 1 plus discount rate pangkat periode. Oleh karena itu, kekurangan ini dicoba untuk diatasi pada investment kriteria berikutnya, yaitu discounted payback period. Nah, di discounted payback period, sama kita mengetahui seberapa lama proyek akan balik modal, tapi kita sudah mempertimbangkan nilai present value dari arus kas, atau mempertimbangkan nilai waktu dari uang. Caranya gimana?
Sama, pertama kita mengetahui dulu arus kasnya. Ini arus kasnya ya. Nah, ini PV arus kas. Present value arus kas. Di tahun 0 tetap sama, ini 165.000. Nah, di tahun 1 dia jadi present value-nya. Jadi kita harus membagi arus kas di tahun 1 dengan 1 plus discount rate. Pangkat 1. Begitu pula di tahun kedua. Berarti membagi arus kas tahun kedua dengan 1 plus discount rate. Ingat, karena T-nya 2 berarti harus dipangkatkan 2. Nah, di tahun ketiga pun demikian. Arus kas tahun ketiga bagi 1 plus discount rate pangkat 3. Nah, ini yang akan menjadi dasar dalam perhitungan arus kas kumulatif. Jadi langkah pertama kita harus menghitung terlebih dahulu berapa sih present value sebenarnya dari arus kas kalau kita tarik ke masa saat ini. Jadi harus kita bagikan dengan 1 plus discount rate pangkat periodenya. Lalu baru ini akan menjadi perhitungan di arus kas kumulatif. Sama nilainya, maksud saya rumusnya sama untuk menghitung arus kas kumulatif, yaitu arus kas kumulatif periode sebelumnya ditambah arus kas di periode itu. Nah, ternyata dia juga tidak pernah nol ya, karena di tahun ketiga dia sudah positif. Lalu kapan dia payback period? Sama dengan yang sebelumnya teman-teman. Kita lihat terlebih dahulu. Di sini tahun kedua dia masih minus 52.000 ya. 52.201. Berarti seharusnya di tahun ketiga dia harus positif 52.201. Nah, saat dia positif 52.201 arus kas masuknya, maka itu adalah saat dia balik modal. Oleh karena itu, caranya juga sama dengan yang payback period, yaitu membagi minus dari arus kas kumulatif periode sebelumnya dengan present value arus kas di periode itu ditambah periode sebelumnya itu tahun keberapa? Nah, ini kan tahun kedua. Dan hasilnya adalah 2,8. Wah, dia malah lebih lama dibandingkan payback period biasa ya. Karena kita sudah memperhitungkan nilai waktu dari uang. Dan ternyata payback periodnya masih di atas batas waktu penerimaan proyek. Oleh karena itu, berdasarkan discounted payback period, proyek ini ditolak. Baik, sekarang kita lanjut ke berikutnya, investment criteria keempat, yaitu adalah average accounting return. Atau yang tadi kita lihat di soal ada AAR ya, nah itu ini, average accounting return. Yaitu merupakan cara untuk mengukur rata-rata pengembalian dari suatu proyek secara akuntansi. Nah, lalu terima proyeknya seperti apa? Apabila nilai yang terhitung ini lebih besar daripada AAR yang dibutuhkan atau required AAR yang telah ditentukan sebelumnya. Di soal, dia sudah ada required AAR-nya ya teman-teman, yaitu 25%. Jadi ini akan menjadi target rate. Dan AAR-nya harus lebih besar daripada target rate untuk kita bisa menyatakan proyek bisa diterima. Oke, AAR rumusnya bagaimana? Yaitu membagi rata-rata pendapatan bersih dengan rata-rata nilai buku, average book value. Oleh karena itu, pertama, langkah yang kita lakukan adalah menghitung terlebih dahulu, berapa sih rata-rata net income dan berapa sih rata-rata nilai buku. Untuk rata-rata nilai net income, kita bisa menggunakan rumus average ya di dalam Excel, yaitu average dari net income. Average dari net income. Sedangkan untuk nilai buku rata-rata ini sudah tersedia di soal, itu 72.000. Nah, AR-nya berarti langsung saja membagi net income rata-rata dengan book value rata-rata. Dan hasilnya adalah 0,21 atau 21%. Kalau kita membandingkan dengan target AR senilai 25%, ternyata dia lebih kecil. Oleh karena itu, berdasarkan average accounting return,
kita disarankan untuk menolak proyek karena AAR-nya lebih kecil daripada target. Oke, sudah 4 ya teman-teman ya, berarti ada 2 lagi. Yang kelima adalah internal rate of return. Nah, internal rate of return ini adalah tingkat pengembalian. Ya, tadi kan ada required return. Nah, kalau ini tingkat pengembaliannya. Returnnya yang menyebabkan NPV bernilai 0. Atau bisa saja kita menyebutnya sebagai saat balik modal dengan mempertimbangkan konsep nilai waktu dari uang. Ya, balik modal dengan pertimbangan konsep nilai waktu dari uang. Jadi dia erat kaitannya dengan discounted payback period. Lalu bagaimana kita menentukan terima atau tolak proyek? Kalau misalnya IRR lebih besar daripada required return, maka terima proyek. Nah, kalau misalnya sebaliknya, maka tolak proyek. Nah, di sini IRR sebenarnya caranya itu adalah kita harusnya coba satu persatu. Kapan sih discount rate-nya itu bisa menyebabkan NPV 0? Jadi kita coba satu persatu dimasukkan ke dalam rumus NPV ini. Discount rate-nya berapa? Dari 10%, 11%, 12%, sampai dengan ketemu NPV-nya kapan bernilai 0. Nah, karena kita dimudahkan oleh Excel, teman-teman, jadinya langsung bisa menggunakan rumus, yaitu IRR sama dengan IRR, dan di dalam kurung adalah kita masukkan kolom arus kas. Ya, jadi dari B2 sampai dengan B5. IRR dan kurung B2 sampai B5. Dan hasilnya adalah, 16%. Sedangkan tadi required return-nya adalah 12%. Jadi dia lebih besar ya dibandingkan required return. Karena lebih besar, maka berdasarkan internal rate of return, kita terima proyek. Ya. Nah, kita sudah masuk nih ke dalam investment criteria terakhir, yaitu profitability index. Profitability index ini adalah merupakan konsep keuntungan per unit harga dengan berdasarkan dari konsep nilai waktu dari uang, ya. Jadi present value dari arus kas masuk dibagi dengan present value arus kas keluar, atau ini sama saja dengan present value dari operasi dibagi dengan present value dari investasi. Seperti itu ya, sama. Value operasi bagi present value investasi. Nah, bagaimana terima proyeknya? Adalah ketika profitability index atau PI lebih dari 1. Kenapa? Karena ketika profitability index lebih dari 1, ini berarti keuntungannya lebih besar dibandingkan dengan harga atau investasi yang harus dilakukan per unitnya. Berarti caranya gimana nih? Pertama-tama kita harus menjumlahkan terlebih dahulu present value dari arus kas masuk. Ini sebenarnya kita harus hitung satu persatu ya present value-nya dari tahun pertama, kedua, sampai dengan tahun ketiga. Namun, karena sebelumnya kita sudah menghitung discounted payback period dan sudah memperoleh present value arus kas, jadi kita tinggal menjumlahkan saja nih teman-teman di present value arus kas yang ini. Ya, present value arus kas yang ini dijumlahkan. Tidak menyertai nomor 0 ya. Nomor 0-nya adalah investasi. Ya, dijumlahkan saja present value tahun 1 sampai dengan tahun ketiga. Hasilnya 177.627. Nah, arus kas keluarnya ya masukkan saja arus kas keluar yang sebelumnya 165.000. Nah, karena di sini kita akan membagi, maka ini minusnya, nah kita harus meminuskan terlebih dahulu. Nah, arus kas keluar 165.000. Jadi tidak perlu ditaruh minusnya, karena ini sudah dihitung sebagai arus kas keluar ya. Jadi profitability index-nya adalah langsung dibagi saja present value arus kas dengan arus kas keluar. Dan hasilnya adalah 1,076. Dengan kata lain, karena lebih dari 1, maka berdasarkan profitability index, kita menerima proyek ini. Nah, lalu kesimpulannya bagaimana nih? Kita terima atau tolak proyek yang ada? Untuk itu kita perlu merangkum terlebih dahulu teman-teman investment kriterianya. Nah, di sini
Investment kriterianya untuk NPV terima. Payback period, discounted payback, dan average accounting return tolak proyek. Sedangkan internal rate of return dan profitability index terima proyek. Lalu sebaiknya bagaimana ya? Nah, ini secara keseluruhan nih teman-teman, proyek dapat menguntungkan. Kenapa? Karena pertama, nilai NPV-nya positif. Berarti adanya pemasukan yang lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran untuk investasi yang dilakukan. Atau arus kas masuk yang lebih besar daripada arus kas yang harus dikeluarkan untuk investasi. Jadi secara keseluruhan, proyek ini profitable. Namun memang kekurangannya adalah dalam hal pengembalian investasi, apabila kita bandingkan dengan yang diinginkan oleh para investor atau penggagas proyek ini lebih lambat. Namun menurut saya, ini masih bisa ditoleransi karena pertama, nilainya dia masih di dalam jangkauan 2 tahun walaupun lebih di atas 2 tahun, dan kemudian berikutnya adalah dia masih secara keseluruhan menguntungkan bagi para investor. Jadi apabila memang investor atau penggagas proyek yang memiliki modal yang lebih, ini merupakan proyek yang sangat menguntungkan. Dan menurut saya ini lebih ke arah terima proyek. Nah, kalau menurut teman-teman bagaimana? Nanti silahkan komen di forum ya. Sebaiknya seperti apa sih kita terima atau tolak proyek? Dan kenapa? Silahkan teman-teman komen di dalam forum yang ada di portal. Oke, jadi itu sudah merupakan satu contoh dari investment criteria yang bisa teman-teman gunakan di dalam investasi teman-teman sendiri, yaitu dalam proyek atau di dalam bisnis teman-teman sendiri. Lalu sebenarnya berikutnya kenapa sih kita butuh investment criteria? Karena kita perlu mengetahui apakah dalam menentukan capital budgeting atau penganggaran modal ini kita perlu mengevaluasi apakah keputusannya sudah mempertimbangkan konsep nilai waktu dari uang, lalu apakah sudah mempertimbangkan risiko yang dapat kita hadapi, dan apakah bisa memberikan informasi di dalam ini sebenarnya proyek ini bisa menciptakan nilai bagi perusahaan atau tidak, ciptakan nilai bagi para investor atau tidak. Nah, oleh karena itu investment criteria tadi sangatlah membantu untuk kita dapat memutuskan keputusan yang bagus, good decision criteria. Nah, seperti itu teman-teman. Untuk berikutnya, saya ingin teman-teman mencoba soal ini, yaitu mengenai Benfur ya. Nah, ada 2 proyek alternatif di sini, ya, cash flow A dan cash flow B. Lalu ada book value-nya $550.000 untuk project A dan project B $200.000. Average accounting return targetnya 20%. Nah, yang perlu dilakukan adalah dihitung payback period, average accounting return, dan net present value. Nah, karena di sini tidak ada informasi mengenai net income, maka kita dapat menyimpulkan atau mengasumsikan bahwa net income-nya ini sama dengan cash flow ya di tahun 1 sampai dengan 4. Karena di tahun 0 ini belum menjadi pemasukan bagi perusahaan, ini masih investasinya saja. Seperti itu saja teman-teman untuk hari ini. Silahkan nanti teman-teman kerjakan. Lalu jangan lupa untuk komen di forum, unduh materi yang telah saya unggah, dan tentunya berikutnya adalah jangan lupa untuk mengerjakan dan diunggah di dalam portal. Terima kasih banyak atas perhatian teman-teman. Semoga penjelasan saya ini dapat membantu bagi teman-teman, bermanfaat, dan semoga sehat, semangat selalu. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.